Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim jejak luhur. Kali ini tim jejak luhur pada episode kisah Syekh Rajab Abang dan lukisan berdarah. Buraqil adalah seorang seniman yang mu'alaf. Suatu hari dipergoki seorang penggawa Demak sedang melukis wajah Rasulullah SAW di sebuah pasar. Setelah dilakukan pengusutan, ternyata Buraqil adalah santri Syekh Rajab Abang dari Padepokan Brijing Wesi. Berita itu pun sampai di Kesultanan Demak. Maka dipanggillah Syekh Rajab Abang beserta santrinya itu. Hai kalian berdua, tahukah kalian bahwa Dewan Wali telah memutuskan fatwa larangan menggambar Nabi Muhammad? Dengarkanlah pasal ini. Barang siapa yang menggambar, melukis, dan memahat Kanjeng Nabi Muhammad dengan cara apapun, dan barang siapa dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan, maka ia akan dijatuhi hukuman pancung sesuai hukum yang berlaku di tanah Demak dan yang dikukuhkan di tanah Arab. Setelah membacanya dengan kesungguhan hati, Sunan Kudus melipat kertas berisi fatwa para wali dan ulama Makkah di hadapan Sultan Demak, para senopati, punggawa, dan khalayak. Maafkanlah santri saya, Kanjeng Sunan, sebab ia hanyalah seorang mu'alaf yang belum mengerti banyak aturan Islam. Saya tidak setuju kalau ia diperlakukan dengan begitu keras. Kalau tuan-tuan akan menjatuhkan hukuman pancung itu kepada seorang mu'alaf, sungguh tidak bermartabat dan tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad yang bijak dan bisa memahami keadaan kaumnya. Saya mohon ampunilah dia, dan saya sendiri yang akan mengganjarnya dengan hukuman yang setimpal. Syekh Rajab Abang dengan kesungguhan hati meminta keringanan kepada para wali. Sunan Kudus menjawab, apapun alasannya, perbuatan santrimu merupakan bentuk pelecehan dan menodai secara terang-terangan terhadap Gusti Nabi Muhammad, mencemari akidah Islam dan meracuni keimanan orang-orang Islam, dan kamilah berhak menghukumnya di bawah hukuman yang berlaku di Kesultanan Demak ini. Bukan kami yang akan memancungnya sesuai aturan. Sang guru pun dengan mohon ampun dan sangat, saya tidak terima dengan hukuman yang tidak manusiawi ini. Meski sudah menjadi keputusan para wali, hukuman mati dalam Islam hanyalah bagi pembunuh, sedangkan santri saya hanyalah selaku melakukan tindakan ketidaksengajaan, dan ia hanya layak diberi kesempatan untuk bertaubat jika perbuatannya memang benar-benar lebih laknat dan terkutuk dari seorang pembunuh.
Syekh Brajang Abang masih mencoba memberikan pembelaan. Kau tahu perbuatan santrimu itu lebih dilaknat Allah dan membahayakan kemurnian ajaran Islam. Peristiwa ini akan menjadi pelajaran yang berharga untukmu dan bagi kita semua, dan besok pagi hukuman itu akan dilaksanakan. Tegas Sunan Kudus memberi eksekusi. Dengan mata yang berkilat tajam dan hati yang remuk rejang, Syekh Brajang Abang berargumen lagi. Jika Buragil dihukum mati, maka aku juga harus dihukum mati. Ini permintaanku yang terakhir sebagai bentuk tanggung jawabku. Jika ijtihadku ini salah di mata Allah, maka aku rela dibakar selamanya di api neraka. Dan bila ijtihadku benar di sisinya, maka roh kalian akan bergabung dalam keimanan yang kelam. Tapi semoga saja di akhirat kelak kita akan menemukan jawaban yang sesungguhnya. Permintaan Syekh Brajang Abang pun dikabulkan atas nama hukum dan kehormatan. Kemudian mereka digiring menuju sel tahanan. Terlihat Senopati Wedi Aking berbisik pada seorang prajurit untuk menambah jumlah prajurit pilihan di sekitar sel tahanan. Mereka juga memperbanyak jumlah obor buat tahanan itu dijebloskan di lorong sel khusus bawah tanah tanpa cahaya. Hanya 2 obor yang dipasang di 2 bibir pintu sel mereka. Syekh, mengapa engkau mempertaruhkan nyawa untukku? Biarlah saya yang menanggung kekhilafan ini sendiri. Ishak Buragil sambil memeluk gurunya itu. Sudahlah Buragil, Allah lebih tahu atas rahasia takdir yang kita alami ini. Akan tetapi, aku ingin tahu satu hal yang belum sempat kutanyakan kepadamu. Apakah yang terbesik di hatimu hingga kau bergerak untuk melukis wajah Kanjeng Nabi Muhammad? Begini Kanjeng Syekh, sepekan yang lalu sebelum saya masuk Islam, saya bermimpi ditemui seorang yang mengaku sebagai Nabi Muhammad. Alangkah terangnya wajah cahaya perjumpaan itu sehingga tak tersisa kebahagiaan yang kuasa saya lukiskan. Dan 5 hari setelah itu saya menemui Kanjeng Sunan dan menyatakan syahadat. Maafkan saya yang tidak sempat menceritakan mimpi itu. Saya tidak tahu mengapa saya bergerak untuk mengabadikan terkasih itu dalam gorisan kuasa saya. Barangkali ada semacam kekuatan gaib, entah jahat atau baik, yang tersemayam dalam diri saya. Terus terang saya tidak menyesal melakukannya karena saya mencintai Rasulullah. Bukan berniat melecehkannya. Jika ini dianggap menyesatkan, biarlah kesunyian takdir ini kusimpan sendiri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala muslihat lidah dan bayang-bayang sesat yang bersemayam dalam pikiranku. Saat ini pun aku siap menghadapmu. Keduanya lantas berangkulan dan menangis dalam batin masing-masing. Langit malam membening oleh separuh bulan yang perlahan tampak mengiring kawanan awan yang bergerak menuju arah barat. Mereka tidur nyenyak malam itu, seakan bangkit
kekuatan abadi yang cemerlang yang menidurkan mereka selamanya. Esoknya tampak langit yang berawan cerah perlahan-lahan menyisakan pijar pelangi yang berwarna-warni dan memantul menghiasi hamparan bumi, seolah bakal menyambut upacara suci yang disaksikan ribuan arwah dari seluruh penjuru alam semesta. Persiapan hukuman pancung digelar di alun-alun. Semua orang berkumpul berdesak-desakan juga hadir. Sultan Demak dan para wali, para prajurit berpedang dan bertombak yang gagah perkasa telah bersiaga dalam barisan yang rapi dan mengagumkan. Sesekali tampak para senopati yang berkuda berkeliling mengitari alun-alun untuk memastikan bahwa situasi memang aman dan terkendali dari kemungkinan apa saja yang bakal terjadi. Akan tetapi suasana hening mencekam dalam prosesi hukuman pancung itu seketika menjadi gempar saat seorang prajurit berteriak serak dan mengabarkan bahwa 2 tahanan itu telah mati. Senopati Wedi Agung segera memeriksa kedua mayat itu. Tak ada tanda-tanda bahwa mereka bunuh diri, juga bekas upaya pembunuhan. Mereka mati begitu saja seolah bangkit lukisan berdarah dari tangan kekuatan abadi yang cemerlang yang menidurkan mereka selamanya. Wassalam.